Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ramirawan Razak. Sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membuat video explainer, di mana video explainer ini menjelaskan dari beberapa buku yang sudah kami rangkum gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bab 2, 5 dan 7. Nah, jadi di bab 2 ini judulnya Sahara Tengah dan Sudan pada tahun 1600 sampai 1790. Nah, perubahan besar dan faktor kemungkinannya itu dipengaruhi oleh konsolidasi politik dan sosial. Kayak negara-negara Islam seperti Kesultanan Wadai tumbuh melalui kekuatan militer atau impor senjata dan kuda, dan penggunaan Islam sebagai fondasi ideologis. Lalu perdagangan trans sampai Sahara. Nah, perdagangan ini menghubungkan sumber daya lokal seperti garam dan gandum dengan jaringan perdagangan yang lebih besar. Lalu peran nomaden. Meski sering menjadi ancaman stabilitas, beberapa kelompok nomaden seperti Tuareg turut mendukung logistik jalur perdagangannya. Nah, lalu terakhir itu ada probabilitas konsolidasi tinggi. Nah, di probabilitas konsolidasi tinggi ini ada faktor militernya, ekonomi dan agama saling memperkuat. Nah, itu di bab kedua. Nah, di bab kelima, judulnya Afrika Tengah, Kamerun hingga Zambezi tahun 1600 sampai 1790. Nah, kemungkinan dinamika yang muncul ini ada dominasi perdagangan dan ekspansi lokal. Misalnya perdagangan gading dan budak mempengaruhi jaringan ekonomi besar seperti di Kerajaan Lunda dan Kazembe. Nah, lalu ada pengaruh eksternalnya. Pengaruh eksternal itu perdagangan Atlantik dan kehadiran Portugis. Jadi pengaruh eksternalnya ini dipengaruhi dengan kehadirannya Portugis di wilayah tersebut, atau bisa dibilang wilayah Luanda. Nah, jadi di wilayah Luanda ini berdampak pada fragmentasi sosialnya. Nah, lalu ada ekspansi Lunda sampai Kazembe. Nah, ekspansi ini menunjukkan adaptasi yang dimana adaptasi ini menunjukkan terhadap tekanan kolonial dan pasar global. Nah, yang terakhir di bab 5 ini saya mendapatkan sedikit perubahan juga, yang perubahan signifikan yang dimana perdagangan trans sampai Atlantik juga mempengaruhi struktur sosial, ekonomi dan politiknya juga. Nah, di bab 7 yang terakhir ini judulnya Afrika Timur, Mogadishu hingga Zambezi tahun 1600 sampai 1790 dengan tahun yang sama. Kemungkinan perubahan utama dipengaruhi oleh interaksi pedalaman dan pantai. Jadi di interaksi pedalaman dan pantai ini wilayahnya ada di wilayah pedalaman seperti Unyamwezi menjadi pusat transit utamanya, memperluas perdagangan budak dan gading ke Timur Tengah dan India. Lalu ada dominasi kekuatan eksternal seperti Portugis dan Oman di pantai Swahili. Meski wilayah seperti Mombasa ini tetap otonom di bawah Mazrui. Nah, konsolidasi politik di negara-negara danau besar. Jadi ada konsolidasi politik di negara-negara besar. Walaupun konsolidasi politik di negara-negara danau besar ini, Buganda juga berkembang sebagai kekuatan besar melalui integrasi sosial. Nah, yang terakhir itu ada probabilitas perubahan tinggi, yang dimana perubahan ini berubah karena tekanan dari perdagangan global dan dinamika lokal di pedalaman. Nah, dari ketiga bab ini, probabilitas perubahan sangat ditentukan oleh interaksi perdagangan, militer, dan konsolidasi politik lokal. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Ucap saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.